uang tidak cukup, Ya diatur dong. Ya diatur. gimana ini Pak Ubed kok nggak mengikuti ini? Lupa, Ya sekali Pak. lagi, uang tidak cukup, Ya diatur dong. ya diatur dong. Nah jadi kita lanjutkan menuju langkah keempat ya, tentang merencanakan, tentang bagaimana merencanakan keuangan ketika kita memulai usaha. Nah tadi sudah kita sepakati bahwa kita masing-masing memiliki potensi untuk memulai usaha, tergantung keinginan, kemampuan dari diri kita. Nah, untuk mulai usaha, saya yakin semuanya pasti setuju dengan ini. Harus memiliki atau memerlukan yang namanya modal. Nah, kalau bicara tentang modal itu pasti bentuknya adalah uang. Bener nggak? Pak Ubed bener nggak? Yeah. Nah, modal adalah uang. Nah, tetapi modal juga bisa berupa barang. Nah, contohnya gini, kita mau membuat usaha keripik pisang misalnya, ya tidak hanya uang saja, mungkin wajannya sudah ada untuk penggorengan, kompornya sudah ada dan lain sebagainya. Jadi modal tidak hanya uang, tetapi juga bisa berupa barang. Nah, tapi untuk membeli barang ini tadi kembali lagi kepada uang. Jadi kalau kita bicara modal, yang utama tentu saja adalah uang. Pada dasarnya modal usaha bisa didapat dari diri sendiri ya, memiliki sendiri ya. Yang kedua bisa dari orang lain dalam bentuk bantuan, dan yang ketiga dalam bentuk bantuan ini juga termasuk bantuan PKH ya, bisa digunakan untuk modal dalam usaha juga. Yang ketiga adalah orang lain ya, dari orang lain dalam bentuk pinjaman. Nah jadi ada tiga itu, dari diri sendiri kita menabung untuk modal usaha, dari orang lain bisa berupa bantuan, dan dari orang lain lagi dalam bentuk pinjaman atau dari lembaga lain bisa. Nah, menggunakan pinjaman sebagai modal ini kita memerlukan perhitungan yang harus lebih matang lagi, karena kalau kita menghitungnya tidak pas, kita akan terjebak dalam hutang. Itu kalau kita menggunakan pinjaman sebagai modal, jadi resikonya lebih besar daripada milik sendiri ataupun menggunakan uang bantuan. Nah, usaha yang baru dimulai atau yang sangat tergantung ya pada musim sangatlah rentan, sehingga kita perlu hati-hati dalam mengamati keluar masuknya uang. Maksudnya usaha yang tergantung pada musim itu seperti usaha ternak kambing misalnya, itu mahal-mahalnya ketika nopo Bu, Pak Bu, ketika mahal besaran ya, ini ngarani besaran ya. Idul Kurban itu berdasarkan musim. Terus misalnya lagi kita usaha roti kering, nah itu yang sangat laku biasanya pada saat Rioyo, Riyadin. Nah itu ya, jadi perlu kita hati-hati dalam mengatur keluar masuknya uang, karena ada saat yang sangat banyak orang membutuhkan itu, dan ada pada saat musimnya tidak membutuhkan barang-barang tersebut. Itu kalau usaha kita musiman. Nah, jadi yang kita perlukan adalah membuat anggaran usaha agar seluruh pemasukan dan pengeluaran dapat dikendalikan. Jadi ada reng-rengan ya ngarannya dhewe. Jadi buat menggunakan buku, dibuat anggaran-anggaran pengeluaran sekian, pemasukan sekian, dan seterusnya. Nah, anggaran usaha itu berisi catatan perkiraan pemasukan dan pengeluaran. Suatu usaha untuk jangka waktu tertentu bisa untuk 1 minggu atau untuk 1 bulan, bahkan 1 tahun pun bisa dianggarkan. Nah, selanjutnya ya kita buka buku pintar ya. Monggo dibuka buku pintar halaman 72. Di situ ada lembar cerita merencanakan keuangan dalam keluarga. Nah, silakan saya minta dari masing-masing ini membacakan 1 paragraf saja dari lembar cerita itu, dan nanti setelah selesai dibacakan akan kita diskusikan bersama-sama. Monggo, siapa? Pak Dadang atau Pak Ubed? Pilih salah satu saja. Baca soalnya berarti. Soal cerita itu tadi, itu ada soal ceritanya. Atau saya pilihkan aja. Nah, soal cerita
1 ya, 1A gitu aja, monggo. Ini yang setelah mengembangkan ide dan menilai kelayakan, Ibu Lili mulai merencanakan keuangan usahanya. Sebagai modal awal, Ibu Lili mendapat pinjaman 100.000 tanpa bunga dari ayahnya. Namun demikian, ia harus mengembalikannya dalam jangka waktu 1 minggu. Berapa modal awal yang dimiliki Ibu Nah, Lili? untuk mencari modal awal ini diperlukan perhitungan ya, diperlukan perhitungan. Nah, kira-kira berapa modal awal yang dimiliki Bu Lili? Di situ jelas jawabannya 100.000, ya kan? 100.000. Nah, itu soal cerita yang apa ya? Yang paling simpel lah. Nah, sekarang coba Pak Dadang dibaca soal cerita yang 1B. Nah, itu kelanjutan dari 1A. Monggo. Ibu Lili akan berjualan selama 6 hari dalam seminggu. Dalam 1 hari berjualan diperkirakan Ibu Lili bisa menjual ikannya rata-rata 18 ekor dengan harga 5.000 per ekor. Berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu nantinya? Nah, inilah yang harus coba kita hitung. Nah, kita akan mencoba untuk menghitung tentang bagaimana merencanakan keluarga. Nah, hari ini kita akan diskusi ya. Kita akan diskusi ya kira-kira 5-10 menit lah untuk mengerjakan soal ini. Ada 4 soal ya. Ada berapa? Ada 4 soal ya. Iya. Ada 4 soal yang harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Nah, silahkan dikerjakan 5-10 menit lah. Setiap kelompok mengerjakan 1 soal. Itu, monggo kita mulai mengerjakan soalnya.